Kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman bertabrakan dengan sebuah kapal dagang. Insiden ini terjadi pada Rabu 12 Februari malam di Laut Mediterania, tepatnya di dekat Port Said, Mesir. Dikutip dari Al Arabiya, Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tabrakan juga tidak membahayakan kapal induk. Sistem propulsi nuklir dipastikan dalam kondisi aman dan stabil. Saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat masih melakukan investigasi terkait tabrakan tersebut. Adapun kapal yang bertabrakan dengan USS Harry S. Truman adalah Besiktas M. Kapal curah ini baru saja melewati terusan Suez dan sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Laut Hitam Konstanta, Rumania saat tabrakan. Sementara Harry S. Truman baru saja menyelesaikan kunjungan ke Teluk Sauda Yunani sebelum insiden terjadi. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ini ke Timur Tengah pada September tahun lalu untuk melindungi kepentingan nasionalnya di tengah serangan Houthi. Militer Yaman secara berkala menyerang kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah dengan militer paling kuat. Tak hanya itu, lebih dari 90% senjata yang dimiliki juga buatan dalam negeri. Dikutip dari Yerusalem Post pada Jumat 14 Februari, hal tersebut disampaikan Wakil Komandan Angkatan Darat Laksamana Muda Habibullah Sayari. Ia mengklaim bahwa Iran sudah mampu mencukupi semua kebutuhan pertahanan sehingga tidak lagi bergantung pada asing. Sebagaimana diketahui, Iran menerima sanksi selama puluhan tahun khususnya dari Amerika Serikat. Sanksi tersebut membuat Iran kesulitan memperoleh platform seperti pesawat atau kapal baru. Namun dari sanksi ini, Iran justru belajar bagaimana mengembangkan teknologi hingga akhirnya mampu membuatnya sendiri. Sayari mengklaim Angkatan Darat memproduksi semua jenis senjata dan Angkatan Udara memproduksi berbagai jenis pesawat dan sistem pertahanan. Kemudian Angkatan Laut memproduksi peluncur roket, kapal perusak, dan kapal selam. Senjata-senjata ini juga dikerahkan untuk membantu kelompok yang didukungnya di Timur Tengah. Selain itu, Iran juga pernah meluncurkan rudal hingga drone ke Israel tahun lalu. Rusia menilai perang di jalur Gaza telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang tak tertandingi. Penilaian ini didasarkan pada jumlah korban tewas, luka-luka, dan hilang yang melampaui 160.000 orang. Dikutip dari Anadolu Agency pada Jumat 14 Februari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menambahkan sekitar 2 juta orang atau 90% dari total populasi Gaza telah mengungsi. Perang yang berlangsung selama 15 bulan juga menghancurkan hampir seluruh infrastruktur sipil. Meski Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata, namun faktanya pengiriman bantuan kemanusiaan masih terganggu. Akibatnya, penduduk Gaza menderita kekurangan gizi dan kurangnya akses ke layanan medis membuat penyakit menyebar. Zakharova menekankan bahwa Rusia termasuk negara yang cepat tanggap terhadap krisis kemanusiaan. Sejak Oktober 2023, Moskow telah mengirimkan 800 ton bantuan ke Mesir untuk pengiriman selanjutnya ke Gaza melalui Bulan Sabit Merah Mesir. Zakharova berharap gencatan senjata terus berlanjut dan membuka jalan bagi penyelesaian masalah Palestina. Israel telah menerima daftar nama sandera yang akan dibebaskan Hamas pada Sabtu 15 Februari besok. 3 sandera Israel nantinya akan ditukar dengan 369 tahanan Palestina. Dikutip dari Al Arabiya, sandera yang dibebaskan adalah warga negara Israel Rusia, Sasha Trupanov. Kemudian warga negara Israel Amerika, Saigui Dekelchen, dan warga negara Israel Argentina, Yair Hort. Forum Keluarga Sandra menyambut baik kabar gembira tersebut.
Mereka berharap seluruh tahanan bisa dipulangkan oleh pemerintah lewat gencatan senjata. Sebelumnya, gencatan senjata terancam gagal pekan ini setelah Hamas menuduh Israel melakukan pelanggaran. Militan Palestina kemudian mengancam tidak akan membebaskan sandera pada akhir pekan. Namun Israel justru mengancam balik Hamas dengan perang berkelanjutan di Gaza jika tidak ada sandera yang dibebaskan. Mediator di Qatar dan Mesir terus bekerja sekuat tenaga agar gencatan senjata bertahan. Dengan begitu, perang bisa berakhir dan seluruh tahanan bisa bebas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.